Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rosadi dari jurusan Teknik Informatika dengan nomor induk 20 10 11 40 13 78 dengan kode kelas 08 TPLE 001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas etika profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Dalam video ini, saya akan menjelaskan atau membahas mengenai unauthorized access. Apa itu unauthorized access? Jadi, unauthorized access atau akses tidak sah adalah tindakan ketika seseorang yang tidak memiliki izin untuk terhubung atau menggunakan suatu sistem, mereka mendapat akses dengan cara yang tidak diinginkan oleh pemilik sistem. Nah, itulah unauthorized access. Dan ini termasuk kejahatan cyber. Kemudian, bagaimana cara melakukan unauthorized access ini? Ada beberapa metode yang dilakukan. Metode yang pertama yaitu menggunakan metode phishing, yaitu penipu mengirimkan email atau pesan palsu yang tampak resmi untuk mengelabui korban agar memberikan informasi yang sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi. Kemudian menggunakan metode brute force attack, yaitu untuk memecahkan kata sandi. Kemudian yang ketiga menggunakan metode memasang malware pada perangkat korban untuk mencuri data atau mengambil kendali atas perangkat. Itulah beberapa metode untuk melakukan unauthorized access. Namun selain itu masih banyak sebenarnya metode-metode lain yang digunakan oleh seorang penjahat untuk melakukan unauthorized access. Kemudian, apa sih tujuan seseorang melakukan unauthorized access? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu mencuri informasi pribadi dan finansial seperti nomor kartu kredit, nomor jaminan sosial, nomor rekening bank, dan data identitas. Kemudian yang kedua yaitu espionage industry. Peretas mengakses data perusahaan untuk mencuri rahasia dagang, rencana bisnis, informasi teknologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hacktivism. Apa itu hacktivism? Hacktivism itu peretas yang tergabung dalam suatu gerakan yang melakukan peretasan terhadap misalkan suatu institusi, contohnya institusi pemerintahan, dengan tujuan untuk mempromosikan agenda politik atau sosial, atau memprotes kebijakan tertentu. Nah, itulah beberapa tujuan dari seseorang melakukan unauthorized access. Namun, selain yang saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak tujuan dari seseorang melakukan unauthorized access. Kemudian, apa sih dampak dari unauthorized access ini? Ada beberapa dampak dari seseorang melakukan unauthorized access. Yang pertama, yaitu kerugian finansial, seperti gangguan operasi bisnis yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Kemudian yang kedua, yaitu kerusakan reputasi. Pencurian data pribadi dapat merusak reputasi korban dan menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Kemudian yang ketiga, yaitu konsekuensi hukum. Akses tidak sah ini merupakan suatu kriminal atau kejahatan, dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum. Nah, itulah beberapa dampak bagi korban maupun pelaku dari unauthorized access ini. Selanjutnya, kita akan melihat contoh kasus dari unauthorized access ini. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, entah itu di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satunya, kasus yang dulu pada tahun 2015 sempat menggemparkan dunia, terutama di Amerika Serikat, yaitu kasus kebocoran data Ashley Madison. Apa itu Ashley Madison? Jadi, Ashley Madison adalah situs web kencan online yang didirikan pada tahun 2002 oleh Noel Biderman.
dan ditujukan untuk orang-orang yang ingin berselingkuh. Situs ini sangat terkenal dengan slogannya, yaitu Life is short, have an affair. Kasus kebocoran data Asli Medicine ini menjadi sorotan karena melibatkan banyak orang penting, termasuk pejabat tinggi, pengusaha, dan bahkan selebriti. Peretasan ini pun membawa dampak yang signifikan bagi para korban, baik secara emosional maupun finansial. Bagaimana kronologi kejadiannya? Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, kasus ini dimulai pada tanggal 19 Juli 2015. Jadi pada saat itu ada sebuah kelompok peretas yang mengatakan atau memberi pesan kepada jurnalis yang bernama Brian Krebs di situsnya, yaitu krebsonsecurity.com. Mereka mengatakan telah mendapatkan informasi sensitif dari situs Asli Medicine dan mereka mengancam akan merilis data sensitif tersebut yang di dalamnya terdapat nama asli, alamat asli, transaksi kartu kredit, kemudian dokumen dan email karyawan. Alasan peretas tersebut, kalau menurut Brian Krebs, peretas tersebut mengatakan bahwa Asli Medicine mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Mungkin para peretas ini merasa muak atas kegiatan yang dilakukan oleh situs web Asli Medicine. Kemudian mereka mengancam kepada Asli Medicine jika situs tersebut tidak dihapus dalam waktu 30 hari, maka data tersebut akan mereka publish. Setelah tidak ada pergerakan atau usaha dari pihak Asli Medicine untuk menutup atau mematikan situsnya, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2015, para peretas melanjutkan mempublikasikan sekitar 6,7 GB dari 37 juta pengguna Asli Medicine. Dari data yang bocor itu diketahui sekitar 90-95% pengguna Asli Medicine adalah pria. Bocoran data itu bahkan memuat nama asli, alamat, nomor telepon, hingga transaksi kartu kredit yang mereka upload di dark web. Kemudian timbul pertanyaan, siapakah dalang di balik peretasan ini? Pelaku menyebut nama mereka dengan sebutan The Impact Team. The Impact Team adalah kelompok peretas yang bertanggung jawab atas aksi peretasan dan kebocoran data tersebut. Kelompok ini terdiri dari peretas anonim yang mengklaim ingin menghentikan situs web Asli Medicine karena dianggap tidak etis dan mendorong perselingkuhan. Kemudian, apa dampak dari bocornya data pengguna Asli Medicine ini? Dampak dari bocornya data Asli Medicine ini sangat besar dan sempat menggemparkan dunia. Kebocoran ini berdampak pada finansial, psikologi, reputasi, dan dampak lainnya. Membuat banyak orang mengalami penghinaan di depan umum, merusak hubungan, dan merusak karir. Pelanggaran ini tidak hanya menimpa pengguna situs tersebut, tetapi juga keluarga mereka, sehingga memicu perdebatan sengit mengenai etika peretasan, penindasan maya, dan hak privasi. Pelanggaran ini mempunyai konsekuensi yang sangat parah bagi tokoh masyarakat dan individu, terutama yang tinggal di negara-negara dengan norma-norma sosial yang konservatif, di mana perselingkuhan dapat menimbulkan dampak hukum dan dampak sosial. Dalam bocornya data ini, terdapat kasus ekstrim yang mencengangkan, yaitu pengguna yang sangat terganggu psikologinya. Mereka tidak dapat menahan rasa malu, rasa bersalah, dan mungkin hilangnya kepercayaan antara pasangan, keluarga, dan teman. Hingga dilaporkan setelah data mereka dibocorkan oleh peretas Asli Medicine, 1 orang prawira polisi dan 1 orang pendeta mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kemudian, pada tanggal 28 Agustus 2015, CEO dari Asli Medicine ini, yaitu Noel Biderman, juga mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO pada akhir Agustus 2015. Setelah kejadian itu, kejahatan baru muncul yang juga sempat heboh pada saat itu, yaitu serangan pemerasan yang terjadi kepada pengguna Asli Medicine. Pemerasan ini
menargetkan pengguna terutama di Amerika Serikat, Australia, dan India. Pemerasan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku memiliki data pengguna dan dengan mengirimkan lampiran dalam bentuk PDF melalui email. Isi lampiran tersebut, mereka mengancam akan mengungkap akun mereka kepada keluarga dan teman di media sosial, kecuali mereka membayar uang tebusan Bitcoin sebesar 0,1188 Bitcoin atau sekitar 1059 US dollar atau kalau dalam rupiah sekitar 17 juta rupiah. Kemudian bagaimana kebocoran itu bisa terjadi? Pada tanggal 10 September 2015, sebuah postingan blog dari grup pertas bernama Sinosure Prime mengungkap bahwa Asli Madison gagal menggunakan strategi enskripsi yang kuat untuk kata sandi penggunanya, sehingga memungkinkan grup tersebut memecahkan 11 juta kata sandi hanya dalam 10 hari. Sinosure Prime menerbitkan analisis kata sandi teratas yang digunakan oleh anggota Asli Madison yang juga menunjukkan keamanan kata sandi yang buruk. Menurut grup tersebut, kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah kata sandi yang paling banyak, paling populer di kalangan pengguna Asli Madison. Itulah penyebab bocornya data Asli Madison. Jadi, penyebab bocoran tersebut adalah kurang kuatnya enkripsi dari situs web tersebut dan juga lemahnya kata sandi dari para penggunanya. Setelah kejadian tersebut, tim dari Asli Madison mengambil beberapa langkah hukum. Di antaranya, mereka bekerja sama dengan kepolisian Kanada dan juga FBI untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut. Selain itu, mereka juga menawarkan hadiah sekitar 500.000 US dollar atau dalam rupiah sekitar 5 miliar rupiah bagi siapa saja yang menemukan informasi mengenai The Impact Team. Namun sayang, usaha yang dilakukan Asli Madison hasilnya nihil. Bahkan sampai sekarang belum terungkap siapa dalang di balik The Impact Team ini. Sedangkan dari pihak korban, Asli Madison digugat senilai 576 juta US dollar atau sekitar 8 triliun oleh Biro Hukum yang berbasis di Kanada. Mereka menyatakan mewakili warga Kanada yang terkena imbas bocornya data para anggota. Selain itu, beberapa korban juga mengajukan gugatan terhadap Asli Madison atas kelalaian dalam melindungi data mereka. Nah, itulah cerita singkat mengenai contoh kasus dari kejahatan unauthorized access yang terjadi pada tahun 2015 yang menggemparkan dunia, khususnya di Amerika Serikat. Dari kasus tersebut, kita dapat belajar bahwa di zaman sekarang ini, serangan cyber hampir tidak dapat dihindari. Dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data sangatlah penting. Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana informasi mereka akan digunakan dan dilindungi, sehingga menumbuhkan kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan mereka. Dan juga perlunya kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi peretasan dan penggunaan data yang bocor secara bertanggung jawab. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah kejahatan unauthorized access ini. Di antaranya yang pertama, berhati-hatilah saat membagikan informasi pribadi secara online. Yang kedua, gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Yang ketiga, gunakan layanan VPN untuk melindungi privasi online. Dan yang terakhir, pilihlah situs web dan aplikasi yang memiliki reputasi baik dan berkomitmen terhadap keamanan data pengguna. Itulah beberapa solusi pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah kejahatan unauthorized access. Menurut saya, praktek dari situs web Asli Madison ini sangat tidak baik dan tidak benar. Karena sangat jelas bahwa yang namanya perselingkuhan itu dilarang oleh hampir semua negara dan dilarang oleh semua agama. Karena tindakan perselingkuhan itu merusak moral dan melanggar etika. Anehnya, pada tahun 2017, setelah tragedi kebocoran data tersebut, menurut CEO terbarunya, yaitu Paul Cable, situs web tersebut mencapai 65 juta pelanggan. Selain itu, dia mengatakan situs web tersebut menerima 17.000 pelanggan baru setiap hari selama COVID-19.
dan pada 2020 mencapai 70 juta pelanggan. Sebuah peningkatan yang luar biasa, fantastis sekali. Dan mungkin sekarang jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, dari kasus yang telah kita bahas di atas, kita dapat belajar bahwa pentingnya privasi online. Kita harus berhati-hati dengan informasi pribadi yang dibagikan online, terutama di situs web dan platform yang tidak terpercaya. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Dan juga bagi kita sebagai calon programmer, ketika kita merancang suatu sistem yang di dalamnya terdapat banyak data pengguna, kita harus memprioritaskan keamanan data pengguna dengan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang kuat dan mengikuti peraturan privacy data yang berlaku. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai kejahatan unauthorized access beserta contohnya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas dan juga masih banyak data-data di dalam kasus tersebut yang kurang akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.